Saya baru dikenalkan, baru tahu kalau Pak Dede ini juga Ashari. Dulu saya mungkin pertama kali yang membuat pameran buku, eh, katakanlah sebagai pelajar atau mahasiswa membuat pameran buku di luar bahasa kita Ma'arad Dauli, bahwa dakwah itu adalah kewajiban, mengajar itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu memberi, bukan menerima. Siap. Itu prinsip saya. Salah satu adab dari orang Mesir ketika memberi bukan begini, Pak, Oh gitu. tapi begini yang memberinya. Oh itu loh, salah. Enggak, itu adab. Yang adalah memberi ya. Adab, Pak. Siap. Buat teman-teman pengusaha eh, ke Mesir, ini peluang sangat besar. Dan teman-teman di mahasiswa juga harus dimulai memaintain hubungan baik dengan tetangga dan sekitarnya, termasuk juga pengusaha-pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. bertemu lagi dengan podcast KBRI Kairo yang sudah agak lama kita berhenti dengan berbagai kegiatan dan kesibukan kami. Pada hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muda dari Indonesia yang juga anggota dari Indonesia Egypt Business Council, yaitu Bapak Dede Muharam. Beliau kebetulan saat ini sedang di Kairo, dan mari kita sama-sama sapa. Selamat pagi Pak Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Sehat Pak Dede. Selamat datang Pak Sehat, Dede. semangat, selalu padar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dede, ini kan kita kemarin sudah jumpa ya, kita ngobrol-ngobrol, saya baru dikenalkan, baru tahu kalau Pak Dede ini juga Ashari. Alhamdulillah. Ashari, dan saat ini menggeluti bisnis. Iya. Yang mungkin agak berbeda ya Pak Dede ya. Iya. Waktu Ashari kan mungkin waktu kuliah dulu kan nggak terpikir kan jadi bisnismen gitu Iya. kan. Tapi hidup adalah Allah yang menentukan. Baik Pak Dede, bisa diceritakan, diperkenalkan diri barangkali untuk pemirsa kita. Ya, terima kasih pemirsa yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang waktu Kairo dan sore waktu Indonesia, dan dimanapun berada pemirsa yang berbahagia, yang budiman. Saya Dede Muharam. Ya, terima kasih atas penerimaan dan undangan podcast ini di podcastnya KBRI Garden City Kairo. Masya Allah, luar biasa. Saya sekaligus mendapatkan penghargaan dari beliau, dan tentu juga pertama kali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dubes KBRI Kairo dan Pak Ardak Pak Ardak yang memberikan fasilitas dan untuk berkoordinasi dengan para pengusaha, para instansi terkait, baik itu swasta maupun pemerintah. Inilah yang baru beberapa hari kami lakukan, dan tentu sebagaimana tadi dimukadimahi oleh beliau Pak Dar, bahwa saya betul dari alumni dari Al-Azhar. Tahun berapa Pak Dede? Saya datang tahun 92. Iya. Alhamdulillah. Dan tadi kalau terkait dengan menjadi pengusaha, bagaimana itu ya, bisa jadi pengusaha nih? Ya. Ini inspirasi juga bagi para alumni ya, atau mahasiswa ya. Ya, karena sebetulnya bagi teman-teman yang alumni pesantren atau memang ditempa dididik di pesantren itu menjadi basic
kemandirian. Nah, basic kemandirian Iya, ini betul. adalah basic wirausaha Iya, atau basic entrepreneur. Nah, kemudian lebih lagi ketika kita ke luar negeri. Ya. baik. Luar negeri itu tentu ada kemandirian lebih lagi, Lebih lagi ya. dan pada umumnya dahulu kami termasuk jarang yang dibiayai orang tua. Ah, Jadi itu eh, kondisi terpepet itu yang menjadikan kita bisa kreatif ya. kreatif gitu. Iya, iya, Nah, itu betul. yang menjadikan tambahan. Basic anak santri itu basicnya adalah dasar-dasar kemandirian, Iya, dan menjadi wirausahawan betul. itu kemandirian, inovatif, Iya. kreatif itu Dan menjadi tadi yang ke penting. luar negeri itu kan ini Pak Didi ya, akan lebih tambah wawasannya ya. Dengan Iya, sendirinya, dengan sendirinya iya, Pak. Dan sudah itu ada peluang paling tidak iya, di negaranya, kalau dalam konteks kita ya di Kairo, di Mesir lah ya. persis. Dia atau kami bisa meng-compare antara realita kenyataan yang ada di Indonesia, di kampung kita, kemudian ketika kita ke daerah lain atau ketika kita di pesantren. Kemudian Ya, sekarang apalagi teman-teman ke luar negeri, jadi bisa melihat ada bahasa kekinian, ya peluang akhirnya iya, iya, atau opportunity-nya betul. bisa kita baca. Iya. Kalau per awal-awal Pak Didi terjun itu gimana kira-kira bisa diceritakan sedikit Yuk? Sebelum nanti kita bicara mengenai apa misinya Pak Iya, iya, Didi iya. saat Boleh. ini. Siap. Jadi karena tadi kepepet, Pak. Oh, Pak. Karena kepepet. Jadi Iya. teman-teman saya kira itu menjadi basic juga. Artinya sudah dimulai pada waktu Pak Didi Mahasiswa, kuliah? mahasiswa, betul Oh, oh sekali. itu. Dulu saya mungkin pertama kali yang buat pameran buku, Mhm. katakanlah sebagai pelajar atau mahasiswa membuat pameran buku di luar bahasa kita Ma'rad Dauli. Jadi Ah, International Book Fair yang ada di iya, 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 iya. Mesir ini. Saya hubungi beberapa, itu kan karena tadi eh, kepepet sehingga timbullah kreativitas gitu, Mas, ide-ide. betul. Sehingga saya hubungi beberapa penerbit yang besar di Kairo ini, Ya, bagaimana kalau seandainya kita bikin pameran. pameran, dan pamerannya akan kita bikin di tengah-tengah perkumpulan Indonesia, dulu kan di Roma, Pak. Hmm. Tapi ngomong-ngomong, bagian dari ini loh, bibitnya dari sekarang kan lagi ada book fair juga. Iya, saya dengar begitu. Gitu ya. Saya dengar Masya gitu. Allah, iya, iya. Nah, jadi sehingga akhirnya saya punya ide ditangkap oleh para penerbit. Kami akan datangkan mahasiswa bukan saja dari ASEAN, teman-teman kami dari Oke, Turki dan lain-lain sudah akrab. ke negara lain ya. Akhirnya satu lokasi di convention hall ya, yang cukup tidak besar sih, tapi cukup untuk besar menampung buku di Robah Adawiyah itu, Pak. Betul. Ya biasa kan di situ buat berbagai event. Iya. Nah, saya sewa untuk Oh, sewa ya? iya sewa, Pak. Oke. Sewa. Jadi berhari-hari atau 1 pekan atau lupa saya 2 pekan kita sewa. Tadi bukan harus dari kita uangnya. Ah, Nah, ini kan kreativitas gitu. pikir. Bentar. Uangnya dari penerbit, Pak. Oke, Dari ya. penerbit. Nah, penerbit ini yang mengumpulkan penerbit lain. Jadi saya menghubungi 2-3 penerbit. Nah, penerbit kemudian akhirnya kita deal. Saya dapat bagian berapa persen. Gitu. Ya. Kemudian kalau Pak Didi terjun mengenai ini sedikit ini Ya, apa namanya usaha yang di Indonesia itu gimana ceritanya? saya mulai dari tadi ya. Saya pengen dari bawah, dari nol saya mulai. Bahwa dakwah itu adalah kewajiban. Mengajar itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu memberi, bukan menerima. Siap. Itu prinsip saya. Oh, ya, Ya, siap. Setuju. ya. Jadi bagaimana mengajar dan bagaimana dakwah baik itu di podium maupun di majelis taklim. Mohon maaf kalau ada beda-beda gitu ya. Siap. Persepsi dan pandangan saya bahwa itu adalah kewajiban seorang dai, Iya, iya, seorang yang telah dididik di dunia Islam, misalnya. iya. Sehingga bagaimana menghidupkan diri sendiri dan anak, saya harus dagang. Ya, oke. Sehingga waktu saya pertama kali pulang mudik, ya,
Mesir, terus ke pinggiran Jakarta, kemudian balik ke Cirebon, mudik di Cirebon. Saya mulai merintis atau ditugasi merintis pesantren duafa dan Hmm. sore sampai malam jam 10 jam 11 saya dagang, Pak. Oh, Dagang di oke. emperan, Pak. Jadi tetap ini ya, Iya, tetap karena bisa tadi ya, prinsipnya waktu bagaimana bisa eh, berdakwah, tetapi juga. mohon maaf, kita harus bisa mengerahkan ke potensi kita diri sendiri. Karena tadi dakwah itu adalah wajib. Siap. Jadi Ya, kalau wajib kan bukan menerima, tetapi memberi. Ya, iya, termasuk memberi ilmu. Gitu. iya, Tapi iya, kalau amplop halal halal, Pak, halal halal. iya, Tetapi itu prinsip saya. iya, iya, iya. Nah, akhirnya mudah-mudahan dengan husnuzon ini dan saya kira juga teman-teman yang lain begitu, sehingga mudah-mudahan Allah berikan terus perlahan-lahan dan dengan berbagai kegiatan bisnis yang alhamdulillah sudah masing-masing bisa berjalan dengan manajernya masing-masing gitu, Pak. Tapi ngomong-ngomong, jadi alumni Al-Azhar sendiri, Azharian ini udah ada nggak ya Pak Didi yang komunikasi sama Didi sama-sama jadi Iya, iya. entrepreneur, jadi pengusaha gitu Pak? Alhamdulillah seringkali Pak ada Sering dengan ya? beberapa pengusaha alumni Mesir ya. Saya juga sering diminta baik itu ada selain di alumni Mesir ada juga organisasi internet apa namanya jaringan jalinan alumni Timur Tengah. Karena jadi dari Mesir aja ya? Iya, ada juga selain Iya, alumni Mesir, Mesir, ada juga Mesir. jalinan alumni Timur Tengah dikenal dengan Jati. Ya. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua Dewan Penasehat dan membidangi tentang diminta untuk ke ekonomi. Nah, ini yang saya selalu memberikan juga peluang-peluang atau wawasan terkait dengan ekonomi bahwa kita mau dakwah juga mau di lembaga pendidikan kita harus punya sumber dana sendiri. Di antaranya dari wirausaha. Iya. Nah, itu yang termasuk prinsip tadi ya. Jadi prinsip baru ada ya, tangan di bawah, betul. tangan di atas. Dan itu kita sangat hafal sejak di pesantren. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Iya. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul, setuju Iya. sekali gitu. Ya, ada juga orang Mesir itu yang menarik, Pak. Salah satu adab dari orang Mesir ketika memberi bukan begini, Pak. Oh gitu. Tapi begini yang memberi. Oh itu loh, salah dengar. Enggak, itu adab. Memberi ya. Adab, Pak. Siap. Adab. Beliau memberi itu begini. Oh oke. Iya, jadi memberi sesuatu ini silakan ambil gitu. Itu adab. Artinya ketawaduan. Iya. Itu luar biasa. Baik, sangat luar biasa. Oke, Iya. Pak Didi. Kemudian Pak Didi kan sudah ke sini ya, ke Kairo beberapa waktu ya. Apa ini misinya Pak Didi ini dalam rangka apa ini? Bisa diingat ceritanya. Terima kasih tentu dari saya berterima kasih dengan para senior kami khususnya di Kadin di Jakarta dan lebih khusus di kantor Kadin Pusat ya, lebih khusus di Kadin Timur Tengah yang juga sebagian di antara beliau punya usaha di Kairo atau di Mesir ya. Beliau-beliau lah yang mengusulkan kepada yang lain bahwa saya menjadi chairman dalam IEBC ini. Siap. Jadi Indonesia Business Council, Indonesia Mesir Business Council atau Dewan Perdagangan Indonesia Mesir. Nah, saya dikenalkan dan seterusnya. Pun demikian juga ada hal yang lain atau dalam pengusaha nasional yang lain juga sama. Saya mendengar dari beberapa pihak. Bahkan sempat juga mungkin setahun yang lalu disampaikan salah satu kandidatnya adalah saya, disampaikan juga kepada Pak Dubes, Pak Lutfi ya, oleh beberapa pengurus pusat di Kadin Jakarta. Justru saya sendiri belum paham atau belum tahu. Jadi saya tidak melamar, tidak membuat proposal gitu. Iya, alhamdulillah pun demikian juga yang kemudian melebar ke Mr. Ashraf Sultan, dubes yang di dubes Mesir yang ada di Jakarta. Beliau juga sangat respect. Ya, akhirnya saya dikukuhkan dua belah pihak termasuk juga Pak
dubes kita di sini memberikan juga rekomendasi, dan saya juga memberikan rekomendasi untuk keberadaan IEBC ini, Pak. Betul. Dan saya sangat berterima kasih kedua belah pihak memberikan dukungan. Tahun berapa ini? Baru setahun ini, Pak. Baru Setahun, ya. setahun. Ya, akhir tahun akhir-akhir di tahun 2022. Ya. Nah, kemudian barulah kita mulai sekarang ini ada informasi bahwa Pak Menteri Perdagangan jadi akhir tahun itu akan rencana ke Mesir. Iya, tahun lalu ya. Tahun lalu, tetapi ada tentu kesibukan dan program perdagangan beliau, sehingga beliau nampaknya mencari waktunya di bulan Maret, Pak. Di bulan Maret nampaknya, insya Allah. Dan tentu saya sebagai yang diberi amanah sebagai chairman atau ketua ini, saya harus lebih dahulu mencari informasi, mendahului soal dulu, kalau ya supaya saya tidak kaku ya, karena saya, dan alhamdulillah sangat terima kasih difasilitasi oleh KBRI dan Pak Anda khususnya ya, dan dikenalkan ke berbagai pihak, dan itu yang sangat membantu saya sebagai ketua dalam IEBC ini. Kalau di Mesirnya sendiri, ininya udah ada juga wadahnya, Iya, ininya. partnernya atau counterpart saya itu Mr. Syarif Gabali. Beliau adalah eksportir fosfat terbesar ya. Jadi nggak, kalau organisasi kayak ininya iya, di sini itu dia. Beliau sebagai chairman-nya di Saudi Arabia. Mesir. Betul. Yang beliau sekaligus juga adiknya mantan Menteri Kesehatan, kalau tidak salah itu, Pak. Beliau adalah pengusaha. Saat ini beliau ada di Eropa. Saya semula rencana mungkin tanggal 2 atau 3 itu pulang ke Indonesia. Karena kemarin saya sudah cukup lama di Saudi, jadi iya akhirnya sehingga dipasin tanggal 5 itu beliau pulang dari Eropa ke Mesir. Jadi saya bertemu sebentar, nanti baru saya langsung ke airport. Karena supaya kenal dan kita bisa bikin program apa yang bagus untuk kedua belah pihak. Kalau saya mungkin punya kepentingan, kita dan kepentingan nasional Indonesia ya, tentu ya. Kepentingan nasional NKRI kita gitu. Betul. Nah, tetapi dalam komunikasi kita menjerat, dan tentu take and give itu juga kita sebagai mitra gitu. Kalau yang sudah ditemui siapa aja kira-kira nih Pak Didi ini? Iya, pernah juga diajak oleh Pak Dak ini, yang baru yang sudah kita ketemui adalah kalau bahasa Indonesia Kadin ya, Kamar Dagang. Kamar Dagang di Kairo. Kebetulan Vice Presidennya yang menerima kita karena Presidennya sedang berhalangan. Alhamdulillah, sekaligus juga dari Kementerian Perdagangannya juga hadir. Alhamdulillah juga, dan kami diterima sangat baik. Kemudian kami juga diajak oleh Pak Dak ke beberapa pengusaha, ya, termasuk juga ke institusi pemuda. Kemarin kita diajak juga. Konselnya. Ya, karena juga banyak yang ini juga sih, terjun ke bisnis juga. Betul sekali ya. Dan mereka memiliki networking yang baik, sehingga mungkin akan tentu bisa menginformasikan ketika mereka dekat dan tahu tentang kita, menginformasikan dan membantu kita, kepentingan nasional kita, baik untuk perdagangan dan lain-lain gitu. Ini kan ada diplomasi bidang lain, ada diplomasi bidang pendidikan dan perdagangan juga. Jadi diplomatik kita atau kami ya melalui perdagangan. Diplomasi itu kita semua udah bisa melakukan diplomasi. Persis, ya. Tidak hanya monopoli dari KBRI ya. Karena hanya diplomat saja, karena pengusaha juga melakukan. Iya, benar. Dia bidangnya sendiri-sendiri. Oke Pak Didi, terus setelah atau sebelumnya pernah kesini belum
dalam konteks bisnis itu Pak. Sudah Pak, ya. Saya sejak 2000 kurang lebih 2009 ya. 2009 ya. Saya mengekspor handicraft Pak. Ah, 2009 saya mengekspor handicraft. 2009 ya. Ya. Ah, cukup lama juga ya. Ya, Udah betul. sekarang udah 2023. 2023. Iya. Udah berapa itu? Udah lama juga. Alhamdulillah. Sudah ya. Jadi, Nah, setelah datang lagi ke Mesir lagi, bagaimana ini kira-kira ini Pak Didi prospek dan bagaimana nanti rencana Pak Didi sebagai chairman dari IEBC ini? ya, kalau yang terakhir saya datang itu 2019. Oh, 2009 adalah pertama kali saya mengekspor handicraft khususnya. Kalau 2019 saya menjadi peserta dan terima kasih KBRI juga membantu khususnya ADAC itu board ya untuk kita pameran. Nah, saya salah satu yang saya pamerkan adalah kopi, produk kopi. Nah, saya membaca sejak kita kuliah, kami kuliah itu kesukaan orang Mesir itu kalau tidak kopi nge-shy. Kalau tidak ngopi, nge-shy. Itu yang menjadikan saya sudah lama ini adalah peluang. Kebetulan saya waktu pernah juga di Lebanon untuk kita exhibition ikut ya di Lebanon di kotanya Beirut ya. Itu kita ketemu dengan grup kopi, asosiasi kopi di sana. Di asosiasi kopi Indonesia yang ikut pameran. Nah, saya dari Jakarta. Enggak, yang ketemunya di Beirut. Tapi yang sama pengusaha dari sini. Belum. Kemudian dari situ saya kenal kopi. Oh, oke. Kenal kopi dari itu 2017 ya. Kemudian saya juga akhirnya mendalami tentang kopi dan saya harus keliling ke berbagai gunung di Indonesia, dari gunungnya Takengon di Aceh, kemudian juga gunungnya di Lintong dari kurang lebih 2 jam naik ke atas lagi dari Danau Toba, kemudian juga ya berbagai gunung di Jawa Tengah, Jawa Timur saya datangi, termasuk juga daerah yang lain supaya saya kenal betul bagaimana kopi diproduksi dan dibudidaya, sehingga kalau kita bicara kopi saya bisa memahami. Iya, harus berusaha harus. Iya, alhamdulillah semenjak itu kami juga menjual kopi di dalam negeri dan alhamdulillah lumayan bagus untuk kafe-kafe Pak. Dan kami juga buka kursus barista di tempat kami di Jakarta. Kami buka kursus. Yes. Ya, itu kan ini Pak Didi, usahanya Pak Didi personal ya. Karena Pak Didi yang kesini kan sebagai chairman dari IEBC. Ya. Apa yang akan direncanakan ini nanti? Nah, dari situ kami akan menyampaikan dan melalui podcast ini menyampaikan bahwa peluang Mesir dan negara sekitarnya itu sangat bagus. Oke. Walaupun kita tahu dalam realita ini dalam beberapa bulan ini ada sedikit kendala, tetapi insya Allah kita yakini sebagai pengusaha kan optimistik gitu ya. Iya. Badai pasti berlalu. Insya Allah berlalu. Harus yakin ya. Selalu yakin bahwa badai ini akan berlalu. Karena juga bukan hanya Mesir yang kena krisis moneter, ada krisis ekonomi, krisis di beberapa negara lain pun juga demikian. Sehingga saya menyampaikan bahwa peluang-peluang ini sangat besar, termasuk tadi selain kopi, minyak sawit. Kenapa? Karena dalam perang Rusia dengan Ukraina ini sebagai salah satu supplier minyak matahari, bunga matahari yang sangat besar di dunia, ini kan bermasalah produksinya, sehingga ini peluang bagi Indonesia. Para teman-teman. Apalagi Mesir nggak ada kendala ya? Iya. Nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Bagus ya. Sehingga teman-teman para pengusaha sawit di Indonesia bisa memiliki peluang yang sangat besar. Dan saya juga beberapa pengusaha yang ada di sini saya juga menginformasikan bahwa misalnya komoditi yang dari Mesir ya. Iya. Mesir yang bisa diekspor ke Indonesia. Termasuk ya memang kalau tanda petik kepentingan kita kan
eh, ekspor ke Mesir ya, Iya, iya, makanya iya. tadi sawit ya. Iya. Ya, Dan tapi dengan produk pertemuan dengan counterpart di sini kan tentu akan persis tukar ini ya. win-win lah ya. Iya, harus ini. Memang Betul. kita sudah ini sih, kita sudah meracanya kita akan udah surplus, tapi ya perlu Iya. lah. Kita tetap harus meningkatkan gitu Pak ya. Benar. Dua belah pihak. Benar, betul sekali. Nah, mungkin juga selain nanti potensi dari Indonesia diekspor ke Mesir, Pak Didi juga bisa setelah ketemuan pasti dan lihat pasti juga bisa menginformasikan kepada pengusaha di Indonesia apa peluang-peluang yang di Mesir ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha di Indonesia. Ya, tadi salah satunya ya, selain kopi ada juga tadi sawit ya. Kenapa? Betul. Tadi kondisi globalnya sedang ngedrop Ya. produksi minyak nabati. Nah, tidak ada lain adalah minyak nabati itu sawit yang menjadi solusi yang terbesar yang kita bisa produksi. Kalau ya bicara minyak sawit ya Indonesia lah yang terbesar. Ya. Sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha Indonesia yang bergelut di bidang sawit. Ya. Nah ini karena akan selalu berkurang ini produksi dari Ukraina yang akan disupport ke Mesir. Apalagi yang dilihat Pak? Nah itu satu. Kemudian berbagai produk seperti spices ya, rempah-rempah. Kita ini kan jumlahnya sangat besar. Dari timur sampai barat itu rempah-rempah kita sangat besar, dan ini juga kita tawarkan atau kita sampaikan dan kepada sahabat-sahabat yang punya kesempatan itu bisa memanfaatkan agar nanti rencana dengan Pak Menteri Perdagangan itu mungkin setelah tanggal 10 ke atas ini ada beberapa hari yang mudah-mudahan tidak ada halangan, para pengusaha juga akan ikut. Walaupun mungkin harapan kita sih misalnya pengusaha-pengusaha besar kalau bicara kepentingan nasional dan lain-lain, tapi saya juga berharap UKM itu bisa dilibatkan agar inilah kementerian dan KBRI dan lain bisa memfasilitasi yang UKM. Ini kemarin itu tahun lalu itu kita juga ada pameran di sini Pak, dan itu ada UKM yang datang dan kita berproses juga. Alhamdulillah. Dari Jawa Barat misalnya. Iya. Oke, terus itu Pak, ada lagi Pak dari yang Indonesia ke Mesir? Ya, masih banyak Pak. Jadi katakanlah karena Indonesia ini kan berbagai hal diproduksi lah bahasanya ya, berbagai hal bisa dibudidayakan. Elektronik saya dengar juga. Ya, elektronik sangat bagus. Bahkan mungkin juga di spare part juga bagus. Ya, saya juga sempat bertemu dan saya sampaikan juga kepada owner yang spare part besar di Indonesia agar silakan manfaatkan peluang di Mesir ini. Nah, mudah-mudahan salah satunya nanti juga bisa ikut rombongan bersama Pak Menteri Perdagangan. Karena kita memproduksi sebetulnya dari juga bukan saja pabrik besar di Indonesia, tapi juga ada pabrik-pabrik kecil yang memproduksi spare part. Iya. Kalau dari sini, dari Mesir, peluang dari Mesir yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kita. Ya, yang sudah jalan ini kan Posmat. Posmat yang sudah jalan. Ya. Bila ada para pengusaha yang membutuhkan Posmat, Mesir menjadi pilihan ya, harga yang bersaing dan sudah menjadi sejarah. Pospat dari Mesir ini sudah sejak lama, sangat lama, puluhan tahun dimanfaatkan oleh Indonesia dan sangat bagus hasilnya. Yang kedua adalah kurma. Kurma juga menarik ini. Kurma itu belakangan meningkat ini Pak. Meningkat sekali. Jadi budidaya kurmanya dan perkebunannya luar biasa. Iya. Bahkan para pengusaha kurma itu sudah mengekspor ke Eropa dan ke Amerika. Khususnya yang majol ya. Yang majol atau mejol itu. Nah, itu yang sudah sangat bagus. Nah, kemarin saya juga mengunjungi di daerah Tonto dan satu jam dari Tonto
saya dibawa oleh stafnya pengusaha yang saya kunjungi. Itu yang menarik adalah di eh, kultur jaringan pohon pisang. Dia memproduksi pohon pisang, Pohon bibit pisang ya. menjadi bibit gitu ya. Kemudian selain Bibit maksud bibit pisang. ya Bibit. percis, Oh iya iya. luar biasa, sangat besar, dan dia bisa memproduksi bibit-bibit pisang itu jutaan. Sehingga mungkin bisa jadi ke depan beliau bisa semakin besar lagi memproduksi atau mensuplai ke berbagai tempat selain di Mesir sendiri untuk pisang gitu ya. Nah, selain kita sudah sangat kenal produksinya adalah sangkis, Iya. jeruk ya, Jeruk dan banyak. ini sangat banyak, dan termasuk juga zaitun. Zaitun. Ya banyak Pak ya yang sebetulnya bisa diinisiasi Pak Dede. Ya, kemarin juga saya sudah bicara dengan owner yang beliau katakan saya memproduksi untuk kebutuhan Mesir ini kelihatannya sepertinya overload sudah. Oh gitu. Jadi dia ingin justru sudah nggak lagi investasi di Mesir. Nah, ini yang kita mau ajak ke Indonesia. Oh. Dan saya sudah bicarakan. Itu, Pak. Saya sudah bicarakan Ya. untuk berinvestasi atau membuat pabrik atau membuat perkebunan, termasuk juga di peternakan yang beliau kuasai adalah peternakan ayam. Ya. Sangat besar di Mesir ini, sangat termasuk mungkin nomor 1 atau nomor 2 peternakan ayam di Mesir. Itu. Iya. Itu karena jutaan ekor ya, Masya Allah, luar biasa. Dengan semuanya modern. Modern. Ya. Saya kira peluang masih banyak juga kok kalau Mesir ini ya. Mesir ini kan juga memang perlu ini juga dan perlu diperkenalkan juga ya. Iya, betul. Kalau makanan yang diperkenalkan lebih banyak daging-daging ya. Bahkan kalau kita punya peluang ikan, Betul. itu juga masih ada ini juga ada Ya. celah juga. Baik Pak Dede, kemudian gimana Pak Dede harapannya nanti bagi para pengusaha kita, ya khususnya pengusaha kita Ya. dalam kedepannya ini dengan apa Pak Dede sebagai ketua ini kan dan akan ada kunjungan. Ya, tentu pertama dengan kita menyampaikan kepada para pengusaha ini adalah peluang, dan tentu ini dalam rangka memaintain ya hubungan baik kedua belah negara saudara, yaitu Mesir dan Indonesia. Mesir kita sudah tidak ragukan sangat membantu sejak kita jelang merdeka. Ya, dan lain seterusnya. Sampai mahasiswa kita sangat berjasa, dan mahasiswa kita lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Dan itu subhanallah luar biasa. Ini jadi para pengusaha Indonesia, ayo bisa manfaatkan kebaikan Mesir ini, baik untuk kita mensupport dari sisi perdagangan, ya juga demikian juga bisa mensupport dari sisi lain, tentu ada win-win saling menguntungkan. Kita selama ini ketika krisis kita dibantu. Iya. Apalagi KBRI sangat paham betul. Saya sangat ingat ada dalam tahun 98 itu Pak. Ada ibu-ibu datang ke KBRI bawa uang 20 dinar. Oh. 98 ya? 98, orang tua, bukan orang kaya, hanya ingin memberi kepada mahasiswa Indonesia. Dititipkan ke panitia KBRI. 20 dinar. Saat itu mungkin 20 dinar hanya dapat mungkin 10 kilo beras. Tetapi jauh-jauh beliau datang ke sini hanya memberikan perhatian kepada orang Indonesia. Nah, ini kebaikan ini yang harus menjadi terus kita ingat. Iya, perlu juga sih Pak Dede, ini juga bagi generasi muda Indonesia juga ini ya, bahwa Mesir itu sangat berjasa, tidak hanya ini ya, tadi disampaikan tidak hanya pada saat kemerdekaan, di mana Mesir itu sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi ternyata pada saat krisis juga ada perhatian, termasuk masyarakatnya sendiri. Tentu kita perlulah itu waktunya juga sebagai
saat ini Indonesia dari segi ekonomi juga masih agak lumayan lah, saling membantu ya, saling membantu dalam kesulitan. Saya kira sangat ini Pak Didi ini diplomasi people to people juga yang sangat bermanfaat bagi generasi muda kita ya. Kita dua negara yang sudah bersahabat selama berapa ini 75 tahun kemarin kita memperingati 75 tahun dengan bilateral Indonesia Mesir ya. Artinya cukup panjang dan ya persahabatan cukup baik, dan saat ini memang juga Mesir juga potensi untuk pengembangan ekonomi. Maka saatnya lah kita sama-sama untuk saling membantu, saling support. Jadi kalau istilah Pak Dubes itu ini Pak Dede, kita itu mau mengekspor ke Mesir dari Indonesia itu bukan mau mendominasi ya, tapi sebagai inilah apa namanya substitusi lah, saling bukan kita itu saling menguasai itu dan saling substitusi, saling tukar apa yang bisa sini, apa yang bisa kita bawa dari sini ke Indonesia. Ya, sebagaimana umumnya ketika orang jual dan beli itu kan saling menguntungkan. Betul. Menguntungkan dua belah pihak gitu. Iya. Walaupun dari sisi tanda petik angka memang Indonesia sangat jauh surplus dari sisi perdagangan angka, gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak buat teman-teman pengusaha ke Mesir ini peluang sangat besar dengan jumlah yang sangat besar penduduknya 110 juta. Dan teman-teman di mahasiswa juga harus dimulai memaintain hubungan baik dengan tetangga sekitarnya, termasuk juga pengusaha-pengusaha. Karena ketika kita punya hubungan baik, ya tentu mereka akan percaya dengan kita dalam bisnis. Saya itu yang sangat iya. Bisnis, apalagi kalau bicara bisnis itu adalah trust. Iya, betul. Basicnya itu trust. Iya. Yang ada trust besar. Benar. Diajak ketemu aja nggak mau. Iya. Karena 4 tahun rata-rata atau 5 tahun. Selama 4 tahun, 5 tahun berhubungan itu susah, katakanlah pencitraan. Jadi karakter itu 4 tahun bertahan. Misalnya ada sahabat yang sholat berjamaah selalu di masjid. Mungkin sebulan bisa bertahan sholat berjamaah di masjid. Biasanya ketemu pengusaha di masjid. Ketemu sahabat baik di masjid. Termasuk juga hubungan baik dengan saya sampai hari ini dengan dosen saya yang di Madinah. Beliau dari Mesir. Sekarang menjadi guru besar di Madinah. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih hubungan baik, dan selalu kalau saya ke Madinah ketemu beliau dan saya bisa bergabung. Saya ajak bergabung dengan grup saya, memberikan kenangan, memberikan semangat, spirit, dan tausiah gitu. Baik, Pak Didi, saya kira banyak sekali yang kita obrolkan. Terima kasih atas waktunya Pak Didi untuk menyempatkan diri untuk podcast bersama KBRI. Dan kami dari KBRI insya Allah selalu akan mensupport usaha-usaha yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Dan Pak Didi sudah tahu sendiri dengan Pak Adat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat bagi kita semua, baik pengusaha yang di Indonesia maupun nanti yang juga pengusaha Mesir. Kita mendoakan semoga rencana yang akan dilakukan oleh Pak Didi sebagai ketua atau chairman IEBC ini dapat lancar dan terwujud. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Didi Muharram, pengusaha muda kita yang diangkat tahun lalu diangkat tahun lalu menjadi Chairman of
Indonesia NC Business Council. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan jangan lupa tengok podcast KBRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sampai jumpa, dan terima kasih pada Pak Dubes, Pak Dan semua sahabat-sahabat yang luar biasa membantu kami. Semoga tambah kuat perdagangan Indonesia. Amin. Dan semangat buat teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.